Kalau mendengar kata Andromax, apa yang ada di pikiran sobat? Sekarang, lihat HP ini. Masih punya pemikiran yang sama? Halo semua, dengan Irwan di sini dan ini adalah review dari Andromax R2. Back from the dead. Kita mulai bahas soal desain. Bisa dibilang ini adalah bagian yang paling saya suka. Karena ada pepatah mengatakan, kesan pertama itu yang menentukan. Sekilas desainnya akan mengingatkan kita pada beberapa ponsel flagship seperti seri Xperia dan OnePlus X yang goib bin ajaib itu. Terlihat sekali kesan mewah pada ponsel ini. Pemilihan material metal juga saya rasa sangat tepat, kekinian banget pokoknya. Saya suka banget sama desain ponsel yang agak mengotak dan bergaris tegas seperti ini. Posisi kepala charger, jack audio, mikrofon, speaker, tombol power, dan volume, serta letak slot SIM dan micro SD dirasa sudah pas posisinya. Desainnya memang keren, tapi bukan berarti sempurna ya, karena menurut saya penggunaan tombol kapasitif fisik mengurangi tingkat ketampanan HP ini. Seandainya ponsel ini pakai on-screen navigation, pasti akan terlihat lebih tampan lagi. Bagian belakang menggunakan material plastik ala-ala kaca bikin HP ini terlihat premium. Pada bagian bawah seperti ada dua buah lubang speaker. Udah bisa nebak kan kalau speakernya cuma satu. Yang satu lagi itu mikrofon ya sob. Kesimpulannya ini adalah ponsel seri Andromax dengan desain terbaik yang pernah ada di planet bumi ini. Lanjut ke bagian layar. R2 punya layar sebesar 5 inch beresolusi HD IPS berlapis kaca pelindung Dragon Trail. Saya suka banget sama HP berukuran layar segini. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Enak untuk penggunaan satu tangan sob. Kualitas layar R2 cukup baik, sudut pandang juga oke, tidak terasa ada gap pada layar karena sudah mendukung OGS. Kontras HP ini lumayan bagus, warna yang dihasilkan juga bagus. Saat digunakan untuk memutar lagu Raisa, kecantikannya tidak berkurang. Memang sih, pada kondisi normal layarnya terlihat bagus dan enak dilihat. Tapi, saat dimatikan, kelihatan banget panel LED-nya, bergaris-garis gitu. Selain itu, kemampuannya di bawah sinar matahari juga dapat perhatian khusus dari saya. Karena begitu kita pakai panas-panasan, layarnya susah buat dilihat. R2 punya hardware yang masuk dalam kategori low-end. Snapdragon 415 octa-core 64-bit dengan RAM sebesar 2GB. Tapi walau begitu, performanya bisa dibilang lumayan loh. Skor Antutu yang dihasilkan juga tergolong cukup baik. Di sektor grafis, ponsel ini pakai GPU Adreno 306. Walau masuk dalam kategori low-end GPU, nyatanya masih lancar untuk dipakai mainin game HD, walau kadang ada sedikit frame drop ya. Saat memainkan beberapa game, ponsel terasa panas sob. Apalagi dimainkan pada waktu yang agak lama, terasa sangat panas di bagian belakang, walau saya bilang sih ini masih wajar ya. Saya bersyukur karena bagian belakangnya bukan kaca, karena jika memang kaca, mungkin bisa lebih panas lagi sob, seperti ponsel-ponsel Xperia. Mungkin buat goreng telur bisa kayaknya. R2 memiliki dua buah slot micro SIM. Slot 1 support 4G tapi ya cuma buat smartphone ya. Sedangkan pada slot 2-nya koneksi yang didukung hanya mentok di 2G saja. Bersyukurlah slot micro SD nggak ngorbanin SIM 2. Mendukung micro SD sampai 64GB ya. Sekarang bahas soal audio. Nah, saya senang banget nih kalau bahas soal audio, karena kebetulan saya adalah pengguna yang selalu menggunakan HP sebagai player musik utama. Audio quality untuk HP ini tergolong baik, karakternya sudah pasti warm seperti kebanyakan ponsel Android. Namun, power outputnya nih kurang besar. Tidak akan ditemukan masalah jika pakai earphone, tapi saat menggunakan headphone terasa agak ketahan gitu powernya. Kualitas speaker juga lumayan, nggak terlalu keras dan nggak terlalu cempreng. Kualitas video juga oke, walau saya kurang nyaman nonton video di layar R2 ini ya. Kurang besar menurut saya, tapi overall oke kok. Next kita bahas ke soal konektivitas. Nah ini nih yang kayaknya jadi nilai jual utama si smartphone. Smartphone menawarkan konektivitas 4G LTE Advanced yang diklaim mampu memberikan kecepatan dan kestabilan koneksi karena berjalan pada dua frekuensi sekaligus, yaitu 800 MHz untuk FDD dan 2300 untuk TDD. Terus speednya luar biasa sob, ngebut. Satu kelebihan smartphone 4G yang saya suka adalah coveragenya yang luas banget. Saya tinggal di kampung yang entah berantah aja masih bisa dapat sinyal 4G-nya.
Selain itu, nilai lebih pada HP ini adalah tersedianya paket True Unlimited yang artinya internetnya nggak pakai kuota-kuotaan. Mau download sampai negara api menyerang atau anaknya Naruto jadi Hokage ke-9 juga nggak akan habis, sob. Sayangnya, ke depan paket ini akan dihapus dan diganti dengan yang katanya sih nggak kalah menarik dari paket sebelumnya. Bye-bye, True Unlimited. Kelebihan lain dari 4G LTE Smartfren adalah pemanfaatan jalur 4G yang tidak hanya untuk data, tapi dimanfaatkan juga untuk voice atau yang biasa disebut dengan VoLTE atau Voice over LTE. Teknologi ini bikin kualitas suara yang dihasilkan saat nelpon jadi bening banget. Terus selain voice, VoLTE bisa digunakan untuk video call juga sob, dengan kualitas suara yang HD tentunya. Lanjut ke bagian baterai. Nah, poin ini juga mendapat perhatian penting dari saya. Karena dengan kapasitas baterai yang hanya 2300 plus tuh rasanya kurang ya. Screen on time yang dihasilkan sulit untuk menembus 4 jam. Lanjut ke bagian software, R2 ini pakai Android versi 5.1 dengan tampilan stok ROM. Dulu saya sempat berpikir Smartfren akan konsisten menggunakan CyanogenMod Mod sebagai OS utama mereka sejak seri Andromex QI. Tapi nyatanya mereka lebih memilih menggunakan Android racikan mereka sendiri. Kalau boleh jujur, saya lebih suka KitKat dibanding Lollipop. Ini mah menurut saya ya sob. Ada satu alasan kenapa saya kurang suka dengan Lollipop adalah karena konsumsi baterai yang lebih boros dibandingkan versi sebelumnya. Sekali lagi, ini menurut saya. Saya merasa baterai CR2 ini terasa cepat sekali habis terutama saat digunakan untuk bermain game. Ya wajar memang, namanya juga main game HD. Konsumsi baterai juga terselamatkan dengan pemilihan resolusi HD dan bukan Full HD. Saya nggak bisa ngebayangin gimana kalau HP ini punya layar Full HD sob. Pasti bocor kayak ember. Launcher juga terasa responsif. Saya tidak merasa adanya lag pada saat melakukan swipe pada app drawer. Perpindahan atau transisi antar aplikasi juga terasa lancar tanpa hambatan. Nah, sekarang kita bahas soal kamera. Beberapa kali jepret saya langsung curiga deh. Apakah kamera R2 ini sama seperti kamera pada seri PureShot? Karena kualitas yang dihasilkan pada kamera tuh tergolong baik. Autofocus juga terasa cepat. Untuk hasil outdoor cukup baik dan detail yang dihasilkan juga cukup oke. Kendala mungkin saat melakukan pengambilan gambar pada kondisi kurang cahaya, karena banyaknya noise sedikit mengganggu. Namun, hal ini bisa teratasi dengan menggunakan dual tone LED flash yang membuat hasil jepretan di kondisi kurang cahaya jadi lebih baik, serta warnanya yang lebih akurat dan natural. Untuk kamera depan, saya juga tidak punya catatan khusus, karena saya juga nggak terlalu suka selfie. Suka kaget sob kalau lihat muka sendiri yang ala kadarnya. Adanya flash pada bagian depan tentu jadi daya tarik tersendiri buat yang suka selfie-selfie di dalam kegelapan. Ya, walaupun hasilnya menurut saya tidak ada yang spesial ya. Masih terasa agak gelap, tapi untuk kondisi cukup cahaya, kayaknya oke deh. Fitur palm shutter, nggak tahu itu apa sih yang namanya ngepalin tangan terus dia mulai countdown. Nah, yang itu tuh. Nah, itu tuh kepake banget. Apalagi buat foto rame-rame yang sering banget memakan korban. Yang moto nggak ada dalam foto. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Dari sekian banyak poin yang saya jelaskan, saya nggak akan banyak menyimpulkan. Intinya, setelah pegang R2, saya percaya pada cinta pada pandangan pertama. Desainnya tuh langsung bikin saya jatuh hati. Smartfren sudah melakukan terobosan dengan seri R2 ini, terutama untuk bagian desain ya. Untuk performa terbilang cukup, dimensi juga tidak terlalu besar dan pas di tangan. Pemilihan material juga sudah baik, kesan eksklusifnya dapet banget. Intinya, the best Andromex series ever deh. Harga yang ditawarkan juga jadi poin yang menarik dan nampaknya siap bersaing dengan ponsel-ponsel sekelasnya. Suka sama HP ini? Pilihan ada pada sobat. Sekian dulu review kali ini. Mohon maaf kalau review ini jauh dari sempurna, mengingat sempurna hanya milik Tuhan dan Andra and the Backbone. Klik tanda like jika kamu suka dengan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Irwan undur diri dan adios. Di sini dengan Irwan, adios. Selesai.